Universitas Negeri Surabaya memiliki keinginan untuk menjadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Kampus UNESA memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung penyandang disabilitas. UNESA telah menerapkan inisiatif untuk mempermudah pengaksesan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mahasiswa UNESA menjadi relawan untuk membantu siswa disabilitas dalam mengakses berbagai layanan kampus, seperti pendidikan berjaringan dan lain-lain. Mahasiswa UNESA juga telah menerima beasiswa magister dari rektor yang menunjukkan kepemimpinan yang mendukung kemajuan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kampus UNESA juga telah menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi dalam subkategori perguruan tinggi peduli disabilitas dan perguruan tinggi akademik penyelenggara program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri dalam Anugerah Merdeka Belajar tahun 2023. Para relawan UNESA memiliki tugas vital dalam mengabdikan diri untuk mempermudah urusan para penyandang disabilitas, seperti membantu dalam proses belajar, mendampingi ketika pelaksanaan tes, dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Baik Mas, ya, jadi ini kan ya sebagai mahasiswa jurusan PLT Mas ya. Ya, Nah, untuk pertama kalinya itu sama masuknya itu lewat jalur-jalur apa gitu Mas? nah, saat saya mau masuk pendaftaran di UNESA ini, saya dulu pas masuk SNM itu saya tidak lolos karena apa ya? Saya masuknya itu apa portofolio pakai ya kesenian lah, tapi alhasil gak lolos karena apa ya kurangnya dalam apa eh, portofolio yang saya dapatkan. Lalu saat UTBK saya daftar lagi. Lalu pas saya daftar saya mengikuti tes. Ya di situ tesnya itu ada tes matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bagi saya sosum itu IPS itu ada geografi, sosiologi, sejarah, sama ekonomi. Nah, alhasil dan saya juga menambahkan portofolio, saya tingkatkan kualitas saya lagi dalam kesenian, yaitu berupa apa ya, seperti teater lah, kedramaan. Lalu alhasil gak lolos lagi karena apa ya masih jelek, dan saya juga apa ya belum ada pengalaman dalam mengikuti lomba kesenian, dan alhasil saya mengikuti jalur mandiri. Saya daftar tes temu BK di UNESA ini ada dua, yaitu ada yang pertama itu tes tulis, yang kedua itu tes wawancara. Nah, tes tulis ini berisikan apa ya 10 soal yang apa ya lebih mudah dari UTBK. Yang kedua ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini kita ditanyain sama disabilitasnya. Apa tujuan kamu masuk UNESA? Komitmen apa yang kami dapatkan kamu selama masuk UNESA ini? Dan masih banyak lagi. Dan tempat tinggalnya juga banyak. Dan alhasil saya membuka pengumuman di Simrek, alhasil lolos. Oh, ya. Jadi untuk selanjutnya ini prestasi atau pencapaian-pencapaian yang Mas capai di saat menjadi mahasiswa itu apa aja Mas? Saat saya mendapatkan prestasi eh, apa ya seperti membaca puisi, lalu ada prestasi bakat minat, ya itu yang dua ini prestasi ini dapat juara satu. Lalu terus saya mengikuti Olimnus, Olimpiade Nusantara Sosum yang diselenggarakan oleh HIMA TTKN UNM. Nah, sama itu tadi, ya, saya juaranya itu saya tidak dapat juara, tapi saya mendapatkan peraih perunggu dari 4 mapel ini. Nah, terus saya daftar lagi yang dua ini yang ada apa ya seperti membaca puisi. Nah, membaca puisi, yang satunya ini apa menulis karya sastra Indonesia karangan puisi ya. Nah, alhasil saya juga mendapatkan
juara satu juga. Nah, dua-duanya sama. Nah, terus ada satu nih yang terlewat nih, yaitu apa ya, lomba Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli KSBK. Nah, saya mengikuti kayak wawancara itu apa ya, saya mendapatkan kategori juara dua non fisik disabilitas. Nah, seperti itu prestasi yang saya dapatkan sama jadi mahasiswa. Selanjutnya, sebagai mahasiswa yang menyandang disabilitas, apakah ada permasalahan ketika pembelajaran gitu, Mas? Saya mendapatkan permasalahan selama perkuliahan ini apa ya? Selama saya mengikuti perkuliahan, ada pun yang saya tidak pahami dari materi tersebut, sehingga apa yang dosen cakapkan ada yang terlalu cepat sehingga apa ya? Bagi kami yang hambatan intelektual tidak dapat menangkapnya secara lebih apa yang disesuaikan dari anak-anak awam normal umumnya, sehingga apa ya, kami kayak harus bertanya-tanya, tapi kalau kami bertanya-tanya tetap sama saja tidak paham, sehingga itulah yang minusnya kami hadapi selama mahasiswa dari setiap mata kuliah yang diampu oleh setiap dosen tersebut. Lalu untuk selanjutnya, tanggapan Masnya, bagaimana kampus UNESA memberikan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas gitu, Mas? Apakah termasuk sangat baik atau gimana? Cari apa ya, segi pelayanan. Untuk dari segi pelayanan cukup bagus, cuman lebih ditingkatkan lagi gimana ya, seperti pendampingan lah. Nah, seperti kan kalau saya kan apa ya, kesulitan apa ya, seperti memahami materi. Nah, kayak kesulitan ini kayak gini, seperti 1+1 contohnya. Nah, tapi kayak saya gak ngerti nih maksud soalnya ini apa. Nah, mungkin bisa bantu oleh pendamping gitu. Karena kan di bagian direktorat sendiri kan apa ya, masih ada kurangnya ya. Sehingga kalau saya tanya-tanya mungkin ada yang sibuk juga dan memerlukan pendampingan, sehingga kalau saya kalau mau mengerjakan soal pasti saya kebingungan harus tanya ke siapa gitu. Kalau tanya ke teman-teman saya mungkin ya bakalan nggak paham, nggak ngerti ya. Minusnya saya seperti itu. Dan kalau saya mau mengucapkan apapun, dia juga nggak ngerti. Kalau dia ngucapin apa-apa, saya juga nggak ngerti. Nah, intinya baliknya nggak ngerti lah, nggak paham maksudmu. Oh iya. Untuk ini, Mas, motivasi bagi kaum disabilitas di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikan seperti Mas Nabi, agar tidak minder gitu, Mas. Harapannya yaitu semoga ya, bagi adik-adik yang ingin masuk kampus UNESA ini semoga ya lebih ditekankan lagi, karena karena sudah memasuki jenjang bagian paling tinggi, yaitu mahasiswa. Karena mahasiswa dituntut berpikir kritis. Nah, intinya satu, berpikir kritis. Karena dosen maunya seperti mahasiswa yang berpikir kritis dan memiliki inovatif yang baru. Karena di dalam ini kebanyakan mahasiswa itu pasti ya lebih ke mementingkan AI gitu. Dan nah, AI ini mesti kayak membunuh pikirannya, otaknya mahasiswa, sehingga kalau dia kesulitan pasti memiliki internet AI gitu, dan tidak seperti bantuan masih ketergantungan sama AI dan tidak bisa menanyakan pada orang lain atau gimana yang lebih paham lah dengan ketunaan seperti ini, lebih ahli pakarnya. Oke, intinya ya. Kayak Masnya gitu, tanggapan Masnya ya. Sikap dari mahasiswa reguler kepada anak disabilitas ini kayak gimana, saling membedakan gitu kah, apa gimana gitu? Ya, kalau dari saya, kalau membedakan sih nggak mungkin. Iya. Nah, jadi kalau jangan sampai membedakan anak disabilitas dengan anak reguler. Soalnya kalau kita membedakan
mungkin munculnya timbul konflik dan jadi kayak apa ya, sebagai ini ya bukan kampus ramah disabilitas namanya. Biasanya tahu sendiri lah, kalau ada perbedaan mungkin bisa diselesaikan baik-baik, bisa seperti secara apa ya, bimbingan konseling, nah ataupun apa ya, lebih ke psikolog lah. Kita bicara dulu apa masalahmu dengan anak ini yang apa ya, seperti anak reguler ini, apa kamu benci dan apakah kamu nggak suka dengan berteman dengan anak reguler, apakah kamu lebih suka ke anak disabilitasnya aja atau lebih ke suka spesifik seperti apa ya, seperti misal tunarungu sama tunarungu saja atau tunagrahita. Nah, mungkin ya lebih tekankan itu aja, jangan sampai apa ya, melepas apa ya, persahabatan gitulah sebagai apa, penyandang kampus ramah disabilitas. Nah, seperti itu. Karena kampus UNESA ini sudah mempunyai kampus yang memfasilitasi bagi mahasiswa disabilitas dari kampus lain. Nah, seperti itu saja. Kasusnya Mas ya, perkenalkan dulu saya Gufron dari TP Angkatan 23. Nah, bagaimana sebelumnya apakah ada rasa minder untuk untuk lanjut ke jenjang universitas dari Masnya sendiri? Dari saya, kalau misal saya merasa minder, mungkin apa ya, lebih percaya diri aja dulu. Yang terpenting satu dulu, percaya dirinya ditingkatkan dulu. Karena kalau mau apa ya, mau lanjut ke kuliah lagi atau misal ya S2, mau rencananya gimana ya, kampus lain lah. Nah, mungkin apa ya, kita selesaikan dulu yang S1 ini, karena apa, rugi sekali kalau tidak menyelesaikan S1 ini. Karena kita lebih ke biayanya orang tua. Ya. Jadi seperti itu aja. Jadi kalau tidak menyelesaikan studi ini secara baik, otomatis akan di DO dari kampusnya, dan cara dapat keluarnya secara tidak terhormat, dan kita gak dapat gelar. Dan kita gak dapat relasi apa yang kita mau selama, dan kita ilmunya yang kita dapat itu. Terus untuk salah satu motivasi dari orang tua Masnya sendiri yang buat bangkit Masnya untuk ke jenjang selanjutnya itu gimana, Mas? Dari motivasi orang tua saya itu mendukung, karena mendukung sekali, karena orang tua saya itu ya gak apa-apa, lanjutkan saja nah, yang penting kamu sukses gitu. Nah, kesuksesan didapat bukan dari orang lain, tetapi diri kita sendiri. Karena diri kita sendirilah yang membuat orang tua bisa bangga. Karena orang tua yang bangga adalah mempunyai akhlak yang beriman dan mempunyai kesuksesan dalam jenjang pendidikan tersebut. Dan kita memiliki karakter yang seperti yang kita ketahui, karakter pendidikan yang lebih terpelajar. Sudah Mas, dari saya cukup. Oh iya. Dan itulah perspektif singkat dari teman kita tentang Universitas Negeri Surabaya yang mendukung Universitas Ramah Disabilitas. Dan kelompok kami pun undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Surabaya, satu langkah di depan.